seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya pemirsa. Dan kita ketemu lagi pemirsa dalam program Beranda yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi yang sifatnya informatif dan juga edukasi kepada Anda semua. Dan tema yang akan kami bahas hari ini adalah pemirsa berkaitan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan sosial. Pemirsa, jika kita berbicara tentang kekerasan, sudah seyogianya kita mengenal dan mengetahui bahwa hal tersebut bisa terjadi kapanpun, di mana saja, dan bahkan kepada objek siapa saja. Namun pada dasarnya kita mengenal bahwa kekerasan tersebut ditujukan yang paling utama adalah woman as the dominant victim, atau kaumnya adalah wanita, dikarenakan mereka dikenal sebagai kelompok yang tak berdaya dan juga yang paling lemah di antara yang lainnya. Dikarenakan kelemahan tersebut bisa ditampilkan dari kelemahan fisik, emosi, dan juga tenaga. Berdasarkan Komnas Perempuan tahun 2021 mengatakan 337.496 kasus kekerasan terjadi, yang mana meningkat lebih signifikan sebesar 50% dibandingkan tahun 2020, di mana tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan, yakni perempuan berperan sebagai istri, menjadi peringkat pertama dan disusul perempuan dalam hubungan konteks berpacaran. Sungguh miris, dan bagaimanakah cara mengatasinya? Untuk menjawab hal tersebut pemirsa, telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara narasumber-narasumber hebat. Dan yang pertama sekali saya akan perkenalkan dulu teman cantik saya yang akan menemani saya hari ini, ada Azifa Zahrianis. Halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bertemu lagi nih dalam program Beranda, tentunya dengan informasi-informasi menarik yang selalu kami sajikan dengan sangat hangat. Dan hari ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana sejumlah fenomena yang terjadi terhadap kekerasan terhadap perempuan nih. Banyak sekali yang terjadi, dan baru-baru ini Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meluncurkan sebuah program, yaitu Catahu, catatan tahunan yang memprogres beberapa permasalahan kasus yang ada di Indonesia khususnya. Dan saat ini sudah terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender atau yang kita sebut dengan KGB, maksud kami KBG terhadap perempuan. Dan dengan rincian pengaduan Komnas Perempuan itu ada sejumlah 3.838 kasus, dan itu sangat banyak sekali, dan ini menjadi hal yang miris dan tentu menjadi perhatian bagi kita, terutama kaum perempuan, untuk bagaimana menuntaskan kasus ini. Setuju. Dan seperti yang tadi Azril sudah sebutkan nih, ada narasumber-narasumber yang sudah kita hadirkan, dan siapa saja Azril? Ya, sebelum kami hadirkan narasumber kami ke hadapan Anda, lebih baik kami perkenalkan terlebih dahulu telepon interaktif kami. Siapa tahu cerita kami hari ini adalah menjadi bagian cerita Anda, dan cerita Anda menjadi bagian cerita kami. Hubungi kami di 0614146353, di 0614146353. Kami tunggu 1 jam dari sekarang pemirsa. Dan di sebelah kiri saya seorang wanita cantik yang sangat berintelektual untuk membahas tema kami hari ini. Hari ini adalah Ibu Rivina Arlin, SSI MSc, selaku pengurus ibu profesional. Selamat sore Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat, Semangat hari ini ya? semangat. Oke, sudah saya perkenalkan yang pertama, dan sebelah Jiji juga kami perkenalkan yang sangat cantik juga. Silahkan Jiji. Betul sekali, dan di sini sudah ada hadir Ibu Elva Citrasari SE dari Majelis Wilayah Forhati Sumut. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Di. Wah, luar biasa ya, Cantik-cantik cantik-cantik ya. Memang menggambarkan tentang perempuan, Pasti. tapi jangan sampai nih jadi korban kasus kekerasan dari perempuan ya. Benar sekali, Betul. apalagi terkait yang paling tertinggi adalah kekerasan terhadap perempuan ini dalam lingkup rumah tangga, yakni istri. Betul. Dan langsung saja Jiji, saya bertanya langsung kepada Ibu yang sebelah Jiji yang dikenal dengan Ibu Silakan, Elva Azril. ini. Bu, kalau tema kita ini berkaitan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan sosial, perspektif Anda sendiri, kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan terjadi ini kepada siapa? Lingkup rumah tangga atau hubungan sosial lainnya? Silahkan. Berdasarkan data yang tadi Mas sampaikan sudah di awal ya, sudah disampaikan bahwa sebenarnya rumah masih menjadi tempat di mana kekerasan terjadi. Gitu. Itu menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa relasi sosial yang dibangun dari rumah itu belum sama-sama menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara. Gitu ya. Kalau tadi disoroti bahwa jangan sampai perempuan menjadi korban. Betul. Dan jangan sampai perempuan menjadi pelaku kekerasan. Pasti. Kalau menurut saya seperti itu.
Jadi relasi sosial yang bagaimana yang akan kita bangun ke depannya. Kita di provinsi kita yang tercinta Sumatera Utara ini dengan tagline-nya gubernur kita Sumut Bermartabat, saya memandang bahwa kekerasan bisa dilakukan dan bisa terjadi dimanapun. Seperti yang kita buka ya tadi diskusi kita. Maka bergerak dari rumah kita, dari lingkungan kita adalah tempat terbaik bagaimana kita memposisikan diri selaku perempuan, istri dan ibu dari anak-anak kita dan anggota masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan relevansi SDGs atau program pemerintah gitu ya, ketahanan keluarga yang memang menjadi titik tolak keluarga Indonesia maju, maka Indonesia juga akan maju. Kekerasan banyak sekali jenisnya. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, seksual gitu. Kita di Majelis Wilayah Forhati Sumatera Utara bersama dengan LBH Kahmi Sumatera Utara beberapa kali mendampingi proses hukum ya, proses hukum yang terjadi di beberapa daerah yang menjadi tempat terjadinya kekerasan, bahkan sampai dengan perkosaan. Wow. Kalau tadi disebutkan lingkungan yang bagaimana? Itu lingkungan yang ada relasi sosial berdasarkan kepercayaan. Seperti apa yang maksudnya relasi sosial di situ? Bisa dari keluarga yang dituakan, Oke. lalu juga seperti guru gitu. Itu yang kita tangani. Dan korban-korban yang kita tangani, yang kita dampingi, maksudnya seperti disebutkan tadi, bahwa korban-korban ini ketakutan, merasa tidak aman ya, insecure, terus juga merasa bahwa kalau nanti mengadu nggak ada gunanya gitu. Nah, ini yang kita coba dampingi bahwa kita tidak mentolerir adanya kekerasan, baik dilakukan perempuan dan laki-laki. Kita ingin keluarga kita dari rumah itu bermartabat sampai dengan lingkungan kita. Baik. Itu dia. Baik, luar biasa. Tadi ada ya. saya sedikit catat beberapa hal yang sangat domain, yang itu adalah kedudukan antara relasi pria dan juga perempuan yang biasa kita kenal gender equality. Nanti kita akan bertanya tentang itu sih, Pak. Betul, dan sebelum kita mau melangkah lebih jauh nih tentang kekerasan terhadap apa saja tentang perempuan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bentuk kekerasan itu sebenarnya apa sih yang benar-benar spesifik nih Bu? Mungkin ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang merasa bahwa ini belum menjadi kekerasan gitu, atau ini sudah menjadi kekerasan, apa saya harus melaporkan gitu, tapi mungkin salah arah gitu. Sebenarnya bagaimana nih Bu? Ke Bu Rina dulu kita. Gimana nih Bu? Apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk dari kekerasan ini? Kalau secara fisik mungkin jelas ya, pemukulan anggota tubuh badan itu bentuk kekerasan yang memang semua secara umum kita mengenalnya gitu. Tapi lebih jauh dari itu, kalau berbicara tentang perempuan itu lebih ke bicara perasaan, kebebasan dia berekspresi. Jadi kalau lebih spesifiknya, ketika perempuan tidak bisa mengekspresikan diri, itu sudah merupakan suatu kekerasan secara dia jiwanya gitu. Jadi awal-awal perempuan tidak berani untuk mengungkapkan bahwa dia dikerasi secara fisik, itu ketika memang dia dididik atau lingkungannya tidak memberikan pengakuan terhadap pelecehan secara psikologi dia. Jadi ketika orang psikologi dia dari kecil sudah dibangun, dia tidak percaya diri, maka kemungkinan besar ketika dia mendapatkan perlakuan fisik secara fisik tubuhnya, dia pun tidak akan berani untuk mengungkapkan itu kepada orang lain. Baik, lalu apa sih sebenarnya yang menjadi faktor kenapa sih sering terjadi kekerasan ini Bu? Apalagi terhadap perempuan dan anak nih, banyak sekali ya. Memang dari kecil mungkin sudah dibiasakan dengan hal-hal kekerasan. Pasti. Gitu. Gimana nih Bu? Kalau Bu Rina sendiri? Bagaimana ini kenapa sering terjadi? Faktornya gitu ya, Bu? Faktor yang terjadi ini apa? Karena perempuan itu sifatnya dia lebih diam ya, tidak berani untuk mengungkapkan. Karena secara ketika lahir juga
perlakuan terhadap anak perempuan dengan laki-laki itu sudah berbeda. Seperti apa kira-kira? Seperti apa yang spesifiknya nih, Bu? spesifik Spesifiknya. differentiations-nya? Ketika anak perempuan menangis, itu perlakuan seorang ibu ataupun keluarga yang lain itu akan lebih menjaga ketika daripada seorang laki-laki, karena dianggap laki-laki harus kuat. Oke. Jadi didikan pun ketika anak perempuan itu ketika dia berjalan dia jatuh itu lebih dijaga daripada anak laki-laki. Seperti itu. Baik, menarik Jadi sekali. karena faktor lingkungan masyarakat yang menganggap perempuan itu harus dijaga dengan rasa sayang, tapi akhirnya karena dia merasa itu sayang, ternyata itu tidak mendidik bahwa anak perempuan itu harus kuat loh, sama gitu. Faktor itulah yang mengakibatkan sehingga anak perempuan ini selalu pingin dilayani, pingin disayang, dan ketika dia merasa sakit sedikit, dia kurang mempunyai potensi diri untuk bertahan. Berarti artinya faktor parenting ini juga berpengaruh ya Bu terhadap kekerasan ini sendiri ya? Iya, sangat berpengaruh. Baik, Oke. menarik sekali. Lantas saya ingin menyinggung apa tadi yang berbicara tentang ada istilah kita harus memiliki kedudukan yang sama antara pria dan juga wanita yang mana bisa mengatasi terjadinya kekerasan. Yang berkaitan dengan gender equality ataupun yang kita kenal bahwa perempuan ini adalah individual yang sifatnya voiceless, tak berdaya. Namun pemirsa, akan kami hadirkan diskusi kami ini setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Beranda. Ya pemirsa, hanya 3 kata yang ingin kami sampaikan kehadiran narasumber kami, yaitu WOW. Wow sekali pemirsa, perbincangan kami terhadap tema kami yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan sosial. Mungkin saya akan sedikit menyoroti tentang gender equality untuk menghapus dan memberantas kekerasan terhadap perempuan ini. Bagaimana Ibu Elpa menyoroti jika saya mendefinisikan bahwa kedudukan gender equality ini harus disamaratakan dalam posisi apapun? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, gender equality ini menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisinya. Equality bukan berarti saya nih harus sama, Yes. apa-apa harus sama gitu ya, sama perempuan harus sama sama laki-laki, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa setara beropini, mempunyai kedaulatan terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan gitu ya. Bahwa kita ini baru memperingati hari kemerdekaan Benar kita, sekali. ya kan? Nah, ini menjadi spirit bagi kita semua bahwa kemerdekaan yang hakiki itu adalah bagaimana menempatkan perempuan dan laki-laki equal, Sama. sesuai dengan potensinya dan berdaulat. Baik, berarti Gitu. yang saya soroti adalah sesuai dengan potensi, baik itu di lingkup pekerjaan dan juga lingkup pekerjaan secara domestik dan juga secara global ya Bu ya, Iya, baik benar. itu di rumah maupun di lingkungan luar ya. Benar. Oke, Tadi kalau kan- secara kodrat tidak bisa ya. Kodratnya justru kodratnya emang berbeda gitu Emang ya, berbeda. emang berbeda perempuan dan laki-laki ketika di treatment anak perempuan bagaimana mengasuh Benar. dan mendampinginya sampai dengan dia proses remaja ke dewasa, begitu juga dengan laki-laki tentu akan memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi bagaimana anak-anak kita sampai dengan kita selaku orang tua menjadi contoh bahwa kalau kita sedang berhadapan dengan laki-laki, kalau kita sedang berhadapan dengan perempuan, maka hargai dulu. Oke. Kalau tadi lagunya, coba tanya dulu diri kita gitu sebelum kita menilai orang, sebelum ngejudge orang gitu ya. Kita sudah adil sejak dalam pikiran kita nih gitu, bahwa apapun yang kita lakukan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Oke. Nah, penting sekali ketika kita bicara tentang equality dalam kehidupan bermasyarakat dengan potensi dan keberagaman. Di Sumatera Utara aja kita memiliki berbagai macam suku yang tentu kalau dikaitkan dengan budaya akan berbeda-beda. Pasti, setuju. Nah, makanya kalau misalnya keluarga tersebut ya memiliki edukasi yang tidak tercerabut ya dari akar budayanya, kita tidak akan mempertentangkan bahwa kebudayaan kita itu nanti melemahkan, ada yang begitu ya, nanti ada yang tidak pro kepada gender equality. Padahal ketika kita lihat kearifan lokal kita, banyak sekali posisi-posisi yang memang mengedepankan perempuan itu untuk apa, Yes. laki-laki untuk apa kan gitu. Bagaimana kita menjaga relasi ini tetap
menghargai satu sama lain, itu yang harusnya kita bisa tumbuh kembangkan. Kalau pada saat ini kita senang sekali menggunakan kata-kata kolaborasi, ya, bagaimana bisa bekerja sama. Nah, dari rumah kita mulai, kan gitu ya, bagaimana kita bisa bekerja sama, melakukan kolaborasi di lingkungan terdekat kita, ya, 17-an kemarin kita bahu-membahu bagaimana kemerdekaan itu kita rasakan secara hakiki, kan begitu. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya kalau memang kita sudah dari hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya, sudah bisa menghargai orang lain, itu sudah merupakan tindakan pencegahan terhadap kekerasan. Benar sekali. Gitu. Setidaknya itu adalah protecting yourself first, ya. Iya. Baik, untuk melindungi diri kita sendiri. Menarik sekali. Dan tadi juga balik lagi ya, sesuai dengan seperti Bu Rina juga tadi berkata bahwa parenting juga termasuk dalamnya, dan juga Bu Elva tadi menekankan bahwa memang ternyata parenting ini juga sangat berpengaruh besar terhadap tindak dari seorang anak gitu ya, seorang anak untuk melakukan kekerasan ini. Lalu Bu, apakah ada kemungkinan nih ketika punya orang tua yang keras juga dengan perilaku yang memang sudah diajarkan dari kecil, kan kita kalau misalnya ada marah-marah atau kita nggak ngerjain PR kayak mulai dipukul, diberikan sanksi-sanksi seperti hal-hal yang memang jatuhnya ke fisik ya Bu, yang membuat akhirnya mungkin anak-anak punya doktrin sendiri gitu, mindset sendiri, memang aku nggak apa-apa gitu untuk melakukan itu seperti apa nih Bu kira-kira? Iya, kalau saya melihat begini ya, fenomena yang marak ya sejauh ini bahwa tindakan bully, nah itu kan biasanya di sekolah kadang ada bully. Pasti. Itu dibiarkan, nggak apa-apa lah, namanya anak main-main misalnya begitu. Nah, seringkali itu dijadikan pembenaran bahwa kekerasan itu boleh terjadi gitu. Nah, kalau disebutkan bagaimana kita dalam keluarga agar mencegah yang namanya kekerasan baik itu terhadap perempuan, ya, salah satunya adalah kegiatan seperti ini nih, yang seru gitu ya, yang edukasi, voice to voice, ya. Iya, yang mengedukasi keluarga bahwa misal tadi Mbak menyebutkan ada anak pacaran rela melakukan berbagai hal yang di luar norma kita, misalnya begitu, dan itu dianggap nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa misalnya itu menjadi sebuah ini sudah tren gitu ya, padahal dari situlah mulai terbuka pintu kekerasan. Anak perempuan ataupun anak laki-laki harus diajarkan bagaimana menghormati satu sama lain dan diingatkan bagaimana dia akan menanggung apapun resiko yang sudah dihasilkan oleh perbuatannya. Jadi kalau kita bicara dengan anak-anak kita lakukan edukasi kepada anak kita ya, sebagai tindakan preventif, tentu bukan jangan begini, jangan begitu, tapi diajak berpikir kritis bahwa diskusi, misal dibangun diskusi keluarga itu. Misal ketika misalnya seperti ini, efeknya akan seperti ini. Kamu kalau misalnya mau ambil, nanti jadinya seperti ini. Dia sudah mengetahui, diajak berpikir. Menurut kamu bagaimana? Nah, seringkali kalau misalnya tindakan kekerasan itu terjadi, itu tidak diajak berpikir. Saya melihat juga ala bisa karena biasa, seperti dalam kebudayaan kita itu memang sesuatu hal yang lazim terjadi. Jadi kalau misalnya kekerasan, terus misalnya tadi orang tua dengan keras, misalnya kalau anak tidak mengerjakan PR, tidak melakukan kegiatan yang bisa diharapkan gitu ya, marah gitu. Karena anak-anak kita melihat kekerasan itu sudah terjadi dalam rumah tangga kita, maka dia akan meniru. Anak kan peniru ulung. Nah, di sini saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini sekali lagi Beranda hadir dengan baik sekali untuk mengedukasi masyarakat di Sumatera Utara bahwa edukasi dalam keluarga termasuk anti kekerasan, bullying itu merupakan hal yang utama dan pertama harus kita kenalkan. Baik, lantas kalau dari Ibu Rina sendiri, jika saya menghadirkan kata sensitivitas terhadap hadirnya perempuan ini lebih harus diprotektifkan daripada sosok pria. Seperti apa yang harus kita tingkatkan dalam mungkin protektivitasnya dibandingkan kaum laki-laki? Protektivitasnya mungkin dalam hal secara fisik ya, kalau protektivitas fisik, karena ketika terjadi kekerasan terhadap wanita itu
yang lebih nampak secara fisiknya itu dirugikan perempuan. Oke. Misalkan kayak tadi kan ada hal yang tidak, misalkan dia pacaran, sesuatu hal yang tidak layak dilakukan, itu yang lebih disorot masyarakat dan terlihat secara fisik itu perempuan. Kalau laki-laki bagaimanapun dia masyarakat secara umum menganggapnya masih laki-laki gitu. Berarti wajar. kalau saya bilang bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki, seperti itukah yang Anda maksud? Lemah dalam artian mungkin pandangan masyarakat ya. Pandangan saja. Pandangan masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita berpola pikir bahwa kesucian itu baik perempuan laki-laki itu lebih ke antara dia dengan Tuhannya yang tahu. Gitu. Cuman karena pandangan masyarakat melihat secara fisik, gitu kan, manusia ini kan melihatnya secara fisik, maka yang terlihat, karena yang lebih terlihat itu perempuan secara fisiknya, ya maka dianggap lebih lemah. Baik, menarik sekali pemirsa perbincangan kami yang intinya adalah sebenarnya dalam keluarga maupun di luar keluarga itu adalah komunikasi yang terpenting adalah orang yang paling terdekat daripada si korbannya ini. Namun pemirsa kami akan kembali tapi saksikan terlebih dahulu penampilan dari Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Beranda. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sorotan ini kepada kaum pria yang sebagaimana sering menjadi pelaku terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ada pepatah Inggris yang mengatakan bahwa if you guys are men wanted to be treated like a king, make sure that you treat women first as your queen. Kalau dari ibu sendiri melihat kata bijak seperti itu, gimana tanggapan itu? Lantas benarkah laki-laki tersebut harus memperlakukan wanitanya terlebih dahulu menjadi seorang ratu? Ini ke Elva Ibu ya. Elva. Oh ya. Terima kasih sekali sudah perkenalkan dengan pepatah bahasa Inggris yang sangat mendalam artinya. Sangat mendalam artinya ya. Saya pikir begini. Ketika kita menghargai orang lain, terutama orang yang kita kasihi, orang yang kita percayai ya, bagaimana sebaik-baiknya penghargaan kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Nah, itu akan menjadi poin utama bagaimana kekerasan tidak terjadi di keluarga kita. Itu dulu. Jadi kalau misalnya kita mau bicara ada king, ada queen ya, dalam sebuah kerajaan, yuk jadikan rumah kita menjadi rumah yang memang raja dan ratunya itu berkuasa, berdaulat penuh. Gitu. Kalau di MUI Porhati Sumut yang merupakan organisasi semi otonomnya KAHMI ya, beberapa waktu lalu menangani atau mendampingi kasus yang terjadi di rumah tangga, khususnya dengan relasi yang seperti saya sebutkan, ada yang paman, ada yang guru dan lain sebagainya itu, karena ternyata di keluarga kita belum terbentuk bahwa bagaimana menghargai orang dengan baik, dengan sebaik-baiknya penghargaan kita, sebagaimana kita ingin dihargai, itu belum terjadi. Lalu saya mau menyoroti begini, ketidakpahaman masyarakat terhadap undang-undang perlindungan yang bisa diakses, gitu ya. Ketika kita mendampingi proses yang terjadi terhadap korban pelecehan sampai dengan perkosaan, itu rata-rata tidak paham bahwa ada undang-undang, ada peraturan yang menaungi hak mereka. Kalau kita bilang tidak paham berkaitan tentang pendidikan dong Bu, kebanyakan manusianya itu orang yang kategorinya ini tidak memiliki pendidikan yang krusial ataupun yang penting terhadap memaknai undang-undang tersebut. Lantas seharusnya peranan pemerintah dong seharusnya menjawab hal tersebut. Ya, kalau misalnya kita hanya berharap pada pemerintah, maka itu tak akan menjadi konsumsi keluarga kita. Gitu. Dalam artian kita perlu membantu pemerintah kita sebagai elemen masyarakat, keluarga menjadi pondasi, kalau menurut saya pondasi. Kalau disebutkan tadi, ternyata tingkat pengetahuan terhadap hukum ya, terhadap undang-undang perlindungan dari kekerasan khususnya perempuan dan anak ini nggak dipahami oleh masyarakat kita karena pendidikan. Iya, salah satunya. Tetapi kami juga menangani kasus yang itu terjadi pada mahasiswa. Oke, berarti orang yang berintelek juga. Iya, jadi bagaimana kita
mengajarkan ataupun mengedukasi masyarakat, tidak saja pada misalnya sekolah kita punya muatan yang juga memperlihatkan kenyataan bahwa ini adalah musuh kita bersama. Ini bukan saja musuh pemerintah, tapi musuh kita masyarakat. Bahwa kekerasan yang terjadi dalam kasus rumah tangga, relasi sosial misalnya dalam keluarga, hubungan pertemanan gitu ya, itu tidak dibenarkan sama sekali. Oke, baik, menarik sekali. Baik, betul sekali. Dan Azril dan juga pemirsa ya, bahwa memang banyak sekali kekerasan yang terjadi dan seksual merupakan kejahatan yang ada sebanyak 38%, dan menurut Kementerian Perempuan dan Anak dan juga data dari statistik bahwa mengatakan ada sejumlah kasus yang terjadi di usia 15 tahun ke atas, itu ada sebanyak 33,4%, dan ini menjadi perhatian penting. Ini kenapa bisa terjadi sebuah kekerasan seksual di usia yang sangat produktif yang memang ingin berkembang dan betul bertumbuh, sekali, ya dan sih? mungkin rasa ingin tahu yang sangat tinggi nih Bu. Lalu gimana nih Bu Rina menanggapi hal tersebut? Apa sebenarnya yang terjadi nih? Kenapa hal tersebut bisa terjadi nih? Di usia-usia produktif. Di usia yang 15 sampai 24 tahun. Tadi ya kayak Ya, Mbak bilang kekerasan tadi, bahwa Mbak bilang kan tadi rasa ingin tahu ya. Bisa jadi mungkin ya. Bisa rasa ingin tahu. Jadi ketika anak laki-laki ataupun perempuan ketika menuju akil balik, itu rasa ingin tahunya sangat besar. Betul. Dalam artian kalau anak-anak ingin tahunya hanya sekedar tahu, kalau orang sudah mau akil balik itu dia ingin mencoba. Jadi tidak hanya bisa kita bilang itu tidak boleh, tapi dia mau tahu kalau dia lakukan apa akibatnya. Nah, itu jiwa yang orang yang masa-masa remaja itu untuk dia sendiri pribadi dia bingung gitu. Kenapa aku seperti ini? Dia tidak masa-masa dia labil di situ. Dia ingin mencoba, tapi dia merasa ada ikatan tata norma gitu kan. Tapi keinginan keras untuk melawan yang gejolak semangatnya itu lebih besar. Disitulah memang peranan dari pola didik keluarga, famili tadi. Jadi kalau ketika dari kecil dia rasa ingin tahunya itu terpenuhi, maka ketika dia dewasa itu dia salurkan, dia tanyakan ke orang yang tepat, bukan ke tempat-tempat yang tidak tepat. Jadi ketika hal yang dia ingin tahu dalam artian dia melakukan hal yang salah, dia selama ini punya orang yang dipercayain dan itu yang orang yang tepat untuk menasihatinya, maka itu tidak akan terjadi. Keseringan kita lihat hasilnya aja, kejadiannya gitu. Kita tidak lihat proses si anak bagaimana dia tumbuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi sesuatu yang terjadi itu bukan hal yang tiba-tiba. Jadi mungkin ada juga namanya musibah yang tiba-tiba. Itu ketika yang sudah terjadi, maka tidak bisa kita sesali. Jadi kita tanya lagi ke selanjutnya apa? Selanjutnya apa yang akan kita lakukan ketika hal itu terjadi? Jadi kan banyak juga anak yang pendiam, ya, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia merasa kenapa ini harus terjadi padaku gitu kan? Itu yang harus tindakan yang harus dilakukan adalah bahwa si anak itu harus dikasih kepercayaan bahwa apa yang terjadi pada dia itu bukan kesalahan dia. Dikembalikan dulu kepercayaan dia ya? Iya, bukan kesalahan dia. Maka dia harus bertindak bahwa menyatakan aku tidak terima dibuat seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Dia harus berani mengungkapkan itu kepada orang lain, dan orang lain yang sebagai tempat dia curhat tadi harus memberikan masukan yang baik, dan satu lagi kekuatan. Seperti apa kekuatan yang Anda maksud? Bahwa apa yang dia rasakan itu betul. Kita betulkan dulu perasaan dia. Kita yakini bahwa tidak masalah kamu merasakan seperti itu. Tapi ketika kita merasakan malu, apa yang harus kita buat? Apakah kita mengurung diri atau kita melawan? Dalam arti melawan, kita ini loh aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Aku harus dihargai. Bagaimana cara aku dihargai? Aku harus dilindungi.
Dilindungi dalam artian dia lindungi keluarga, teman, dan juga bentuk pemerintahan, itu bisa kategori perlindungan? Perlindungan. Oke. Jadi dia merasa nyaman bahwa dia apapun yang perasaan dia terima, ketika dia merasa itu tidak sesuai dengan pelecehan, maka dia harus dilindungi. Biasanya pelecehan yang masuk itu kepada komunitas tertentu seperti anak di usia 15, seperti kayak Mbak Zizi bilang tadi, itu sebagai produktif, atau bisa jadi kepada yang orang udah dewasa? Kategorinya ini yang orang udah semuanya. Semuanya. Jadi namanya usia itu sebenarnya yang namanya pengakuan seseorang itu diakui, itu semua manusia dari bayi hingga dia orang tua, itu manusia itu kan memang sederajat, dalam artian pengakuan bahwa dia itu manusia loh. Gitu. Baik. Mungkin pemirsa di rumah sana juga nanti saya akan mensugesti si Ziva ini untuk bisa membela dirinya dengan cara taekwondo ya Zi. Baik, sepertinya harus ya Azril. Jadi ada pertahanan diri nih supaya tidak terjadi kekerasan terhadap saya. Apa ya. Ziva mau jadi taekwondo atau atletnya? Kayaknya nggak usah jadi atlet ya, belajar aja kali ya. Oke deh, pemirsa, untuk sebenarnya mengantisipasi terhadap kekerasan apapun yang terjadi bentuknya, tidak memandang gender, sebenarnya ada cinta yang harus ditumbuhkan dalam rasa sendiri seorang itu agar bisa menghargai orang-orang lain. Seperti judul lagu kami ini itu, Berikan Aku Cinta. Ya pemirsa, tahukah Anda pada tahun 2020 ada kategori kekerasan tertinggi yang dialami perempuan, yakni perempuan berperan sebagai istri dari Komnas Perempuan Anak sebagai data source-nya. Dan sebenarnya apakah justifikasi, stereotype, dan juga labeling terhadap perempuan yang kategori ini adalah barang menjadikan pikiran laki-laki ini hendak bisa mencampakkan ketika tidak perlu dan menyayangi ketika perlu. Seperti apa kalau Ibu Elva melihat bahwa ada justifikasi, labeling, dan stereotype bahwa perempuan ini adalah barang? Seperti apa ini? Itu adalah fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita. Fakta bahwa tidak semua laki-laki lurus pikirannya sesuai ini ya, menghargai pendampingnya, mitra hidupnya itu sebagai orang yang memiliki kedaulatan, kesetaraan berpikir gitu. Ada yang menganggapnya bahkan seperti ya tadi barang. Tapi itu memang fakta. Bahkan bahasa yang biasa digunakan kadang, oh yaudah nanti kan setelah bisa dipakai gitu, bisa dipakai gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengembalikan bagaimana tindakan preventif ya terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan terdekat kita, relasi sosial yang terdekat dengan kita adalah mengembalikan bahwa kebenaran membina rumah tangga antara perempuan dan laki-laki yang saya sebut tadi dengan gender equality. Masing-masing kita punya perannya. Suami berperan sebagai pelindung king tadi, ya kan, untuk menjadi raja yang baik di kerajaan. Ibu-ibu gitu ya, istri juga berperan sebagai queen-nya yang baik juga. Gitu. Apakah ini cukup? Tentu tidak. Makanya kalau misalnya kita tanyakan ke Komnas Perempuan, terutama juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, banyak sekali aktivitas yang memberdayakan perempuan ini sendiri ya. Iya, mulai dari rumah. Agar apa? Perempuan juga bisa memandang positif dirinya sebelum orang lain memandang positif terhadap dia. Bagaimana mengedukasi pasangan muda yang akan menikah. Edukasi apa Bu yang sebenarnya penting? Selain kategori ini adalah sebagai cakap dan komunikasi aja. Edukasi apa yang harus kita tanamkan? Yang kita pahami ketika, kalau sekarang ya di Departemen Agama ini dipanggil ya, kalau kita mau menikah itu dipanggil. Diedukasi bahwa berkeluarga ini bagaimana misalnya gitu. Bukan hanya berdasarkan yang satu cinta, yang ini cinta udah jadi gitu. Tapi bagaimana mengedukasi bahwa ini yang akan kalian hadapi gitu. Jangan lupa loh, PR kita masih banyak terhadap tingginya tingkat perceraian di Indonesia gitu. Dan itu salah satu juga pintu gerbang terjadinya kekerasan gitu ya. Nah, kalau saya ingin mengajak, kalau tadi perempuan saja yang kita bahas, yuk laki-lakinya juga diajak berpikir bahwa bagaimana menghargai, sebagaimana laki-laki ini menghargai ibunya, menghargai tantenya, sampai dia bisa menghargai istri dan anak-anaknya yang perempuan. Relasi sosial yang paling kuat itu harus dimulai dari keluarga. Baik, terima kasih.
Menarik sekali. Luar Diva. biasa ya, tapi ini Bu Elva nih, apakah ketika orang yang sudah terlanjur nih untuk masuk ke dalam ya kasus ini, kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, KDRT, apakah kita memang sebagai perempuan harus bangkit dan keluar dari zona itu, atau ya kita diam-diam aja terus berpikir bahwa nanti kita akan mengedukasi suami kita nih, gitu, gimana nih Bu Iya. kira-kira? Jadi harus berani menyatakan tidak terhadap Baik. semua bentuk kekerasan, mau fisik, verbal ya. Kalau tadi psikis itu berani menyatakan tidak gitu. Siapapun gitu, termasuk seorang istri. Tapi kami di lapangan juga menjumpai harusnya sudah kena hukum, istrinya nangis-nangis. Saya masih cinta, masih mau Iya. sama suami saya gitu. Itu yang jadi alasan ya Bu ya? Iya, ini membuat terkadang hukum itu menjadi menjadi tidak menjadikan efek jera terhadap kekerasan yang dilakukan. Sering sekali kita menghadapi bahwa misalnya tadi korban sudah down malah disalahkan. Jadi kita di MW Farhati Sumut beserta kami Sumatera Utara kemarin ketika mendampingi korban-korban pelecehan dan pemerkosaan, kita punya pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan hukum kita lakukan, seperti kami di Farhati Sumatera Utara ada bidang politik hukum dan HAM yang didampingi dengan psikiater. Jadi kita dampingi secara mental, kita dampingi secara keagamaan, bahwa yang kita fokus adalah bagaimana membuat korban terselamatkan. Kenapa? Ketika seorang korban misalnya sudah down mentalnya, sudah merasa, oh aku ini nggak ada gunanya, mati aja. Baik. Jadi tinggi kemungkinan untuk mencederai diri, bahkan untuk bunuh diri gitu. Baik. Nah, jadi kalau saya melihat seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya sebenarnya apa yang mau kita benahi, edukasi yang bagaimana? Kalau kita sebagai masyarakat tentu edukasi dari rumah, Baik. edukasi dari lingkungan. Tapi kita juga yuk sama dorong pemerintah kita nih, bagaimana peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tata krama itu bisa dipahami oleh semuanya. Baik, terima kasih Bu. Artinya adalah keberpihakan antara pihak-pihak terkait ini untuk saling melindungi terhadap posisi wanita tersebut. Iya. Kalau dari Ibu sendiri untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, sebenarnya saran kepada siapapun yang melihat ini sebagai kesimpulan kita ini, keberpihakan pemerintah, orang-orang terdekat, dan bahkan suami kita untuk tidak dan bahkan bisa menutup kekerasan ini seperti apa? Keberpihakan yang Anda inginkan. Suaranya, Ibu sendiri. Saya. Ya. Sayangilah diri sendiri, maka ketika kita tahu apa yang kita suka, maka kita akan tahu orang lain juga mempunyai perasaan yang sama. Jadi kenali diri, ketika siapapun orang mengenali diri, dia akan mengenal orang lain. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya ada kesamaan gitu, sama-sama ingin disayang, sama-sama ingin dicintai, Diakui, dilindungi, diakui. Jadi ketika kita pingin orang lain memperlakukan kita seperti itu, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. Baik, menarik sekali tuh Diva dan juga narasumber dan juga pemirsa kami. Tema kami hari ini adalah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan sosial. Sejatinya yang bisa menutup kekerasan terhadap perempuan ini adalah kembali lagi kepada dirinya. If you want to close yourself from others' resistance, make sure that you are the one that stand up from yourself. Artinya adalah jika kamu ingin menutup kekerasan tersebut, pastikan diri kamu adalah menjadi gerbang utama untuk menutup kekerasan itu terjadi. Mungkin saja melalui menghargai orang dan juga meyakinkan orang bahwa kamu tidak ingin disentuh. Mungkin dari Ziva sendiri seperti apa? Ya tentunya sebagai perempuan harus tetap berani dan speak up, itu kuncinya. Ketika kita speak up pasti kita akan terbebas dari hal-hal yang menjerat seperti kekerasan terhadap perempuan yang ada di topik kita hari ini. Dan tentunya Azril sudah 1 jam ini. Benar sekali ya. Ziva. Mungkin di luar sana Ngobrol-ngobrol. sebelum kita mengakhiri ini ada baiknya juga jika orang tua menginginkan anaknya ini kuat secara fisik, ini khususnya pada perempuan, tidak salah untuk membekali anak memasuki anak tersebut di taekwondo ya Bu ya, agar bisa membekali dirinya sendiri. Benteng diri ya Iya. Azril ya. Mungkin Tapi nanti kalau punya anak mungkin gitu ya Tapi Bu ya. sebenarnya ketika kita melakukan edukasi kepada anak-anak 3, ada loh gerakan
yang boleh disentuh Yes. bagian tubuh yang mana, itu Benar. harus tahu Benar. anak kita. Edukasinya Itu dari kecil ya harus Ya, itu diajarkan dari ya Bu. kecil sebelum dia belajar taekwondo. Baik. Pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda, dan pastikan Anda selalu menyaksikan Beranda dengan menghadirkan narasumber dan tema-tema menariknya. Ada saya dan Ziva yang akan selalu hadir pada Anda, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sering. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, oh. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan